除烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，全愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi, Sisyong Suje. Sebelum kita masuk ke intisari, mari kita sama-sama berdoa demi kedamaian dunia. Kita sama-sama bersikap anjali. Silakan host.
的心面上的祝福心，大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Kita cảm ơn. Ya, cảm ơn Sang Đấng Khai Sứ, cảm ơn Sư Chị Karlina yang sudah membacakan kata pelimpahan jasa, dan juga cảm ơn kepada seluruh tim Simpasiang, baik itu host, penerjemah, intisari, kosakata, kuis, dan lainnya. Kanan juga kepada Sisyong Suje yang telah hadir. Senang sekali ya hari ini bisa berkumpul dengan Sisyong Suje. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Semoga Dharma yang telah dibabarkan oleh Master bisa kita semuanya terima dan serap ke dalam batin kita. Dan semoga Sisyong Suje yang sudah menyerap Dharma hari ini bisa dipraktekkan dalam sehari-hari. Kalau memang bisa Sisyong Suje nanti ikut sharing juga. Hari ini saya dengan Rusni dan Lina Suje akan mendampingi Sisyong Suje di Simpasiang hari ini. Untuk itu kita persilakan Lina Suje untuk menyapa. Silakan Lina Suje. Cảm ơn Suje. Selamat pagi Sisyong Suje. Saya Lina, hari ini saya didampingi oleh Rusni Suje untuk membawakan materi Simpasiang hari ini. Oke, saya mulai ya, Ce ya. Ya, silakan Suje. Cảm ơn. Oke, cảm ơn. Jadi materi Simpasiang hari ini itu dari Sutra Teratai episode 1743, bab ke-20, Bodhisattva Sada Paributta. Nah, jadi orang-orang baik semakin tekun dan giat mempraktekkan dalam tindakan nyata. Oke, next. Oke, saya akan mengawali dengan catatan tangan ya. Setelah Buddha Parinibbana, saat periode Dharma mirip berubah menjadi periode kemunduran Dharma di dunia jahat ini. Para makhluk memiliki noda batin berat. Meski mendengarkan Dharma, tetapi tidak mau menerima ajaran. Tiada yang mempraktekkan ataupun memperoleh pencapaian. Hanya ada ajaran, tetapi tiada praktek ataupun pencapaian. Saya lanjutkan dengan poin pertama. Next. Buddha berdiam di dunia setelah Buddha Parinibbana. Hampir 1000 tahun waktunya, ini disebut sebagai Dharma sejati. Ketika Dharma sejati berdiam pada dunia, setiap orang sangat giat bersemangat mendengarkan ajaran Buddha, menerima pengajaran dari Buddha, dan mempraktekannya. Sehingga rata-rata memperoleh buah pencapaian. Setelah Buddha Parinibbana, setiap orang masih mengikuti aturan, prinsip, tata krama, dan melatih diri sesuai pengajaran. Ketika waktunya semakin panjang dan jauh, sudah mulai berubah menjadi Dharma mirip. Penampilannya mirip Dharma Buddha. Namun kualitas ajaran Buddha dan sikap para praktisi dalam melatih diri juga koneksi dalam ajaran. Berlahan-lahan mengendur. Hingga pada ribuan tahun setelah Dharma mirip, para praktisi kehilangan koneksi dengan ajaran. Para praktisi masih mengisahkan penampilan yang demikian. Namun kehidupan para
praktisi, aturan sudah banyak berubah. Dharma mirip ini kemudian berubah menjadi era kemunduran Dharma. Para makhluk memiliki noda batin berat. Meskipun ajaran Buddha masih disebarkan, ajaran ini tidak tersimpan dalam pikiran dan tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Susung Suje, meskipun zaman ini disebut dengan era kemunduran Dharma, segala sesuatu itu kan dipelopori oleh pikiran kita sendiri. Jadi era kemunduran ini sebenarnya adalah saat kita memulai kembali di masa ini. Ajaran Buddha tidak boleh hilang dari dunia. Kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri dan terus membangkitkan tekad. Sekarang adalah waktunya untuk mulai kembali dari awal. Ajaran Buddha hendaknya meresap ke dalam kehidupan masyarakat. Ketika melihat penderitaan di dunia, kita harus bergerak untuk membantu. Inilah saatnya kita untuk menyebarkan Dharma, bertindak dan terus membimbing orang lain. Saat ini adalah era kemunduran Dharma. Hendaknya kita membangun dan memulai penyebaran Dharma kembali. Oleh karena itu, kita perlu saling menginspirasi dan berjalan bersama. Kita juga perlu membuka dan membentangkan jalan agar semua orang memiliki jalan untuk dilalui. Jika kita berpikir demikian, kita akan merasa bahwa sepanjang hidup ini sangatlah bernilai. Di mana letak nilai itu? Nilai itu terletak pada banyaknya orang yang menjalin jodoh dengan kita. Inilah jalinan jodoh bajik yang terbentuk karena Dharma. Kita juga dapat meneruskan jalinan jodoh di tempat ini. Kita harus memanfaatkan jalinan jodoh ini. Ketika ada makhluk yang menderita, mereka mematangkan kesempatan kita untuk membantu mereka. Di dunia yang penuh dengan kekeruhan, ya, di era kemunduran Dharma ini, pikiran manusia dipenuhi dengan kekeruhan. Di era sekarang ini, manusia sudah sulit untuk dibimbing. Di zaman yang penuh kekeruhan batin ini, kegelapan dan noda batin terus terakumulasi dari kehidupan-kehidupan yang lalu. Kita juga harus bersungguh hati paham bahwa ajaran Buddha dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Kita juga harus paham bahwa jiwa kebijaksanaan dapat dikembangkan dalam kehidupan ini. Kehidupan kita hanyalah puluhan tahun lamanya, tetapi ajaran Buddha bersifat abadi. Ajaran Buddha merupakan prinsip kebenaran di alam semesta ini. Kita juga harus bersungguh hati untuk menyadari prinsip kebenaran ini agar terlihat jelas dan muncul dalam keseharian kita. Ini layaknya sebidang cermin yang harus senantiasa kita bersihkan agar bisa kembali bersih dan dapat memantulkan segala sesuatu dengan jelas. Jadi prinsip kebenaran selalu ada, hanya saja ia tertutup oleh kotoran batin. Dan pikiran manusia kan selalu berubah mengikuti zaman-zaman ya. Zamannya berubah mengikuti nafsu keinginannya juga berubah. Jadi perubahan zaman itu pasti mempengaruhi pikiran manusia. Dan pikiran manusia juga membawa perubahan bagi zaman. Jadi inilah kondisi saat ini. Oke, next Suje. Ya, Kanan ya. Ya. Ya, tadi coba sebelumnya punya para makhluk di situ maksudnya termasuk diri kita ya. Jadi jangan berpikiran bahwasanya kita tidak termasuk ya. Tadi yang poin nomor 1 itu para makhluk termasuk diri saya, termasuk Susung Suje semua, kita semuanya itu noda batinnya sangat berat ya. Jadi makanya kita sekarang ini batin kita begitu, kadang kita ada sangat banyak rintangan ya. Dengar Dharma juga ada gangguan, terus dengar Dharma juga kadang kita ada kalanya kita susah ya menyerapnya dengan mungkin tiap orang akar kebajikannya juga beda-beda ya. Jadi ada yang begitu dengar satu kata bisa langsung mengerti ribuan kata, ribuan maksud dari yang terkandung di dalam. Ada yang satu kata cuma terima satu kata. Ada yang satu kata bisa terima tidak sama sekali apa yang masuk ke dalam batin. Jadi
benar-benar kita perlu asah batin kita sendiri ya. Dan kita juga setelah kita bisa mengasah batin kita, baru kita bisa menyebarnya ke orang lain. Jadi kalau sebelum diri kita diasah, kita nggak bisa asah orang lain punya. Kayak kita kalau di pesawat kita mau pasangin selang oksigen ke orang lain, selalu disarankan bahwasanya kita pasang diri kita, baru kita pasangin ke orang lain. Bukan maksudnya egois atau bagaimana ya, tapi kita sendiri juga kita harus punya cara, udah tahu bagaimana caranya, baru kita bisa kasih tahu orang lain. Ya kan? Ini saya lanjut dengan poin nomor 2. Manusia yang dapat mengembangkan jalan kebenaran, bukan sebaliknya jalan kebenaran yang membuat manusia berkembang. Jadi, Dharma Buddha hanya bisa terus berkembang jika orang sungguh-sungguh dan memahami dengan jelas bahwa Dharma Buddha dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, merupakan sesuatu yang tidak bisa kurang dari kehidupan kita. Memanfaatkan kehidupan untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, kehidupan seseorang pada satu periode setelah beberapa dekade mengikuti hukum alam akan berlalu, tetapi Dharma Buddha adalah abadi. Jalan kebenaran atau ajaran Buddha Dharma ya, bila didiamkannya dan tidak disebarluaskan, maka tidak akan bisa berkembang ya. Jadi jalan kebenaran bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Dan ini semuanya hanya bisa diperoleh dengan kesungguhan hati dari kita sendiri. Kita semua tidak tahu hari esok tiba duluan atau ketidakkekalan tiba duluan. Setiap momen kesempatan merupakan pembelajaran buat kita. Ada kesempatan untuk menjalin jodoh baik dan melakukan kebajikan, kita jalankan saja. Jalan kebenaran atau Buddha Dharma tidak pernah berubah. Yang berubah adalah hati dan pikiran kita yang terus bergejolak. Sangat penting ya, kita menjaga sebersih niat di pikiran kita. Silakan, Lena, next. Oke. Silakan Suje. Naskah sutra, bisu ini tidak secara khusus membaca, melafalkan sutra, sebaliknya suka melakukan sujud penghormatan. Bahkan ketika melihat 4 kelompok murid dari kejauhan, ia akan mendekati mereka bersujud hormat dan memuji mereka. Seraya berkata demikian, aku tidak berani meremehkan engkau, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebuddhaan. Ini kata-katanya kelihatannya simpel ya, tapi memiliki makna yang sangat mendalam dan tidak semua orang sanggup melakukannya. Ya, memang butuh pelatihan ya. Ya, untuk lebih dalamnya kita akan lihat di penjelasan di poin-poin berikutnya. Next, silakan. Oke, saya akan lanjutkan ke poin ketiga. Biksu Sadapaributta tidak secara khusus membaca atau melafalkan sutra. Sebaliknya suka melakukan sujud penghormatan. Beliau suka masuk ke tengah orang banyak, bertemu dengan orang dan memuji orang. Dengan tulus melakukan sujud penghormatan, karena dalam hatinya sudah memahami dan sadar bahwa sifat hakiki setiap orang adalah setara. Asalkan bersedia membangkitkan tekad, mempraktekkan jalan bodhisattva, pasti berkesempatan mencapai kebuddhaan. Ketika melihat 4 kelompok murid dari kejauhan, tetap saja demikian, dengan sengaja pergi mendekati mereka. Guna bersujud hormat dan memuji mereka. Dari kejauhan saja, sudah pun sengaja mendekati untuk memberi penghormatan. Apalagi kalau memang berada di dekat mereka. Sudah tentu lebih-lebih lagi dalam memberi penghormatan. Tak peduli bagaimanapun perlakuan orang lain terhadapnya, memukul atau memarahinya, dia menganggapnya sebagai mengajarkan dirinya sehingga dia semakin bersyukur dari lubuk hatinya. Jadi kita juga sering mendengar ya, Sesung Suje, Buddha berkata bahwa semua makhluk pada hakikatnya tiada perbedaan. Dan semua makhluk pada dasarnya memiliki hakikat kebuddhaan dan sifat hakikat semua makhluk adalah setara. Nah ini
yang sudah dipahami oleh Biku Sadapari Buta. Jadi mengembangkan kemurnian dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Jadi mengingat hakikat kebudayaan yang setara dan meneladani Bodhisattva Sarapari Buta, melenyapkan penderitaan dengan menjadi teladan nyata, memiliki tekad yang teguh, tekun, dan bersemangat. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman yang seperti ini, mungkin kita sering mendengar ya, kita punya suci ada 4 sub ya, Kan'en, Cucu, Sanjie, Paolong. Jadi kalau kita sudah memahami ya dengan memahami bahwa semua makhluk itu pada dasarnya mempunyai hakikat yang sama, tiada perbedaan. Jadi semua makhluk itu setara dan sifat hakiki semua makhluk itu kan setara. Jadi mungkin perasaan itu akan muncul ya seperti rasa Kan'en, Cucu, Sanjie, Paolong. Jadi apapun, walaupun orang ada yang mungkin mencercahnya, memakinya, bahkan memukulnya, tapi dia Biksu Sadapari Buta selalu bisa bahkan menghormati ya, bersujud hormat memuji mereka, dan seraya berkata, aku tidak berani meremehkan engkau sekalian, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan semua. Nah, ini juga bisa menginspirasi kita. Semoga pelajaran hari ini, Sufasyang hari ini juga bisa menginspirasi kita semua dan menjadikan teladan untuk kita semua. Silakan, Sice. Ya, Kan'en. Poin nomor 4. Setiap kali 4 kelompok murid yang ditemunya ada memandang rendah dan mencecahnya, Bodhisattva Sadapari Buta tetap saja berkata, engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan semua. Di tempat manapun, orang-orang yang bertemu dengannya pasti akan mendengar kalimat, saya tidak berani meremehkanmu, Anda dapat menapaki jalan Bodhisattva. Maka kelak Anda juga akan mencapai kebudayaan. Kalimat ini sudah sangat familiar terdengar dan juga melihat kapanpun beliau selalu melakukan sujud penghormatan. Senantiasa mengatakan tidak berani meremehkanmu. Sehingga beliau dipanggil Sadapari Buta. Kondisi lingkungan luar seperti tungku pembakaran. Besi baja bekas dimasukkan ke dalam tungku pembakaran berkali-kali. Saat masih terbakar merah dan panas ditempa, dipukul dengan palu, memukulnya sampai seluruh terak besi sepenuhnya lenyap, sehingga yang tersisa adalah hakikat dari besi baja murni. Jadi orang yang meremehkannya, memarahinya, memukulnya, dan membantu dia menempa dirinya. Ya mungkin kita kalau secara awam kita ketemu seperti ini, bagaimana Susyung Sice? Kalau tiap kali kita ketemu juga dibilangnya, saya tidak berani meremehkanmu, Anda dapat menapaki jalan Bodhisattva, maka kelak Anda akan mencapai kebudayaan. Mungkin kalau saya pribadi ya, saya mungkin kalau belum belajar Buddha Dharma dan mendengar tentang kisah Sadapari Buta itu, kita juga merasa ya terganggu, ya kok begitu sih ngomongin terus. Awalnya ya kita biasa-biasa, tapi kalau kelamaan ya pasti merasa terganggu juga ya. Apalagi kita disembah sujud, waduh bagaimana sembah sujudnya kayaknya, aduh saya kayaknya nggak pantas disembah sujud seperti itu. Pasti kita merasa nggak itu ya, nggak nyaman ya. Tapi sebenarnya itu adalah cara pelatihan dari Sadapari Buta ya. Kita kalau pribadi kita ketemu seperti itu bagaimana ya Susyung Sice? Justru itu sebetulnya adalah pelatihan juga buat kita ya. Kita ketemu orang seperti itu, seperti feedback ke kita bagaimana kita harus menghargai orang, tidak meremehkan orang, semua orang itu setara. Itu semuanya kelak akan mencapai kebudayaan. Semuanya punya sifat hakiki yang tidak bisa kita tahu ya, maksudnya sama-sama punya sifat hakiki kebudayaan. Jadi kita benar-benar
Yang seperti tadi Master mengatakannya, 3 orang berjalan bersamaan. Mereka semuanya adalah guru kita. Jadi satu yang mengajarkan kebaikan, jalan yang baik, satu lagi yang mengajarkan jalan yang tidak baik. Itu semuanya adalah guru kita. Yang mengajarkan jalan kebaikan, ya kita memang harus ikutin. Yang mengajarkan yang tidak baik, kita harus mengingatkan ke diri kita, jangan sampai kita seperti itu. Nah, itu yang tadi yang saya juga dapatinnya. Jadi, saya juga dapat bahwasanya kemarin ya, kita Master ada mengatakan dengan hati Buddha kita memandang semua orang adalah Buddha. Kalau dengan hati yang setan, kita memandang semua orang itu ada setannya. Jadi sangat penting hati dan pikiran kita itu harus kita benar-benar jaga. Kalau misalnya kita ketemunya dalam kesehari-hariannya, kita nggak mungkin selalu lancar, mulus, tidak ada kondisi apapun ya. Itu kalau ketemu yang tidak baik, kita ingatkan bahwasanya ini adalah perhatian diri kita. Bagaimana kita yang tidak baik itu kita sebagai bahwasanya itu harus kita jangan sampai ikutin seperti itu. Mengingatkan ke dalam diri kita. Kita jangan ulangin apa yang orang itu lakukan. Tapi kalau yang baik ketemu, kita jangan sampai juga terlena ya. Karena begitu kita terlena, nanti kita akan munculkan ego kita. Kesombongan kita akan muncul. Jadi sangat penting kita setiap orang itu kita harus mengingatkan apa yang terjadi di setiap momen dan setiap saat. Ibarat kata kita harus mindfulness dalam segala hal. Silakan next. Silakan Lina. Oke. Saya lanjutkan dengan poin ke-5. Ini menjelaskan kalau saat orang-orang jahat semakin berkuasa, orang-orang baik semakin tekun dan giat mempraktekkan dalam tindakan nyata. Jika di zaman ini masih terdapat orang baik, ketika melihat zaman ini adalah seperti demikian, maka mereka akan semakin tekun bersemangat. Semakin punya semangat mengemban misi dan melestarikan dharma sejati di masa depan. Memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan itu adalah benar-benar agung. Orang baik seperti ini mengerti untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran, sehingga mereka dapat berpegang teguh dalam menapaki jalan kebajikan. Orang-orang seperti ini juga akan semakin bertambah dan semakin memperkuat tekadnya. Saat para biksu yang menyimpan keangkuhan berlebihan, kekuasaan mereka semakin besar. Sedangkan para bodhisattva yang melatih praktek kesabaran, mereka semakin tekun dan giat masuk ke tengah orang banyak untuk menuntun mereka. Orang yang berkeyakinan teguh ketika melihat makhluk kehilangan arah akan semakin meyakini diri. Tidak boleh kehilangan arah. Mengingatkan diri untuk senantiasa tekun bersemangat, teguh menjalankan dharma sejati. Sesyong Seje, kita semua tahu kehidupan kita itu kan tidak kekal dan dipengaruhi karma buruk kolektif semua makhluk. Jadi kekuatan karma buruk yang begitu besar itu berasal dari perkataan, tindakan, dan pikiran setiap orang. Itulah sebabnya kita setiap saat harus membina diri sendiri untuk membangkitkan niat baik dan mempertahankan setiap niat baik yang ada. Kita juga harus memahami prinsip kebenaran dan bisa membedakan benar dan yang salah. Jadi pikiran itu menentukan bagaimana kita menjalin jodoh dengan sesama orang baik untuk membina hati yang baik dan berbuat baik bersama. Himpunan cinta kasih dari setiap orang itu bagaikan sebuah aliran kebajikan yang tercurah bagi alam semesta dan bagaikan awan di hari yang terik ya. Itu perumpamaan segumpal awan dapat menutupi terik matahari, memberikan keteduhan dan kesejukan pada daratan. Begitu pula ya ketika tanah kekurangan air, uap air pada segumpal awan dapat mengembun dan menjadi air. Jadi begitulah aliran cinta kasih. Hujan yang terus membahasai tanah. Jadi diibaratkan seperti gumpalan awan.
Inilah ilmu pengetahuan alam yang sangat mendalam, tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Namun, ia menyediakan apa yang manusia butuhkan untuk bertahan hidup. Jadi, kita juga harus memahami prinsip kebenaran dan membangkitkan cinta kasih. Jika pikiran manusia sudah tidak selaras dan diliputi nafsu keinginan, air yang terkumpul itu dapat berubah menjadi sebuah bencana air. Jadi seperti contohnya, ya, kita kadang-kadang kalau sebagai orang tua kan mengasihi anak kita. Kita mengasihi dan mendidik mereka dengan cinta kasih. Tapi kalau kita membela anak yang berlebihan, itu juga memanjakan anak kita. Jika kita membanjiri anak dengan cinta, semacam itu tidak baik buat mereka. Juga hal ini juga membuat anak-anak menutup mata terhadap prinsip kebenaran. Jadi itu diibaratkan seperti gumpalan awan. Jadi juga bisa memberikan embun pagi, ya, bisa mensejukkan gitu, dan memberikan hujan menjadi air hujan yang turun membasahi tanah. Jadi begitu juga kita juga harus melihat segala sisinya dari sisi yang baik dan memahami yang benar dan yang salah. Kalau kita salah memahami, justru itu pemahaman kita yang salah justru itu akan menjadi bencana buat kita. Dan jika kita hendaknya kita semua mendengarkan, ya, dan meresapi dharma yang mengalir seperti mata air kehidupan. Kita juga harus dikelilingi oleh air dharma. Setiap tetesan embun bagi mereka yang tepat dan yang berjodoh, setiap tetesan embun itu seperti dharma, ya. Kalau bagi mereka yang berjodoh, tetesan air ini itu tetesan yang sangat kita butuhkan. Tapi kalau buat orang yang tidak berjodoh, tetesan ini sepertinya hanya tidak bermakna gitu. Oke, silakan Suce. Ya, kan. Poin nomor 6, ketika periode Dharma sejati akan berakhir, para makhluk dengan akal kebajikan yang matang, mereka telah terbebas melalui ajaran Buddha. Sedangkan mereka yang akar kebajikannya belum matang, tentu saja masih belum punya kemampuan untuk melindungi dan menegakkan Dharma sejati. Orang-orang yang belum tahu paham mengaku telah paham. Orang-orang yang belum memperoleh pencapaian mengaku telah memperoleh pencapaian. Orang-orang dengan keangkuhan berlebihan adalah paling berkuasa pada masa ini. Seseorang yang dengan akar kebajikan yang matang akan memahami pentingnya terus mempertahankan ajaran Buddha. Teguh menegakkan ajaran Buddha adalah membimbing orang banyak. Mereka yang akar kebajikannya belum matang tidak hanya tidak mampu melindungi, juga sangat mudah terpengaruh orang. Setelah Dharma sejati lenyap, hanya mereka dengan akar kebajikan yang benar-benar matang yang dapat mewarisi dan melindungi, barulah ajaran Buddha dapat tetap ada di dunia untuk membimbing para makhluk. Tadi Master ada mengatakannya, kalau ingin melindungi dan mendengarkan ajaran Buddha, kita harus memiliki kerendahan hati dalam menyebarkan jalan, melupakan kepentingan diri sendiri dalam memberikan manfaat bagi orang lain, dan menempatkan hati Buddha di dalam hati kita. Orang yang belum tahu paham mengaku telah paham. Saya di sini juga bukan berarti bahasanya saya sudah paham semua, ya, dan mengerti semuanya. Saya juga masih terus belajar dan berusaha untuk memahaminya. Biarpun masih sedikit, tapi setidaknya saya mau berusaha untuk memahami. Mungkin juga di antara Suce nanti yang lebih paham, kita bisa saling berbagi dan sharing, ya. Jadi kita sama-sama belajar. Tadi Master juga ada mengatakan bahwasannya Dharma periode, Dharma sejati, Dharma mirip,
atau kemunduran dharma, itu semuanya berasal dari hati kita. Jadi sangat harus diperhatikan ya, hati kita bagaimana, hati kita yang tadi juga Mas mengatakan bahwasanya hati kita yang mengubah zaman atau zaman yang mengubah hati kita. Mungkin nanti Siseng saja bisa saling sharingnya tentang pertanyaan dari yang ini, sangat bagus juga kalau kita sama-sama bisa bahas tentang yang ini. Untuk poin selanjutnya silakan Lina Suce, Kan. Dan dilanjutkan dengan poin ke-7. Karena sudah pun sangat jauh dari masa Buddha hidup, orang-orang yang penuh dusta dan tidak punya pemahaman nyata, kekuasaan mereka menjadi semakin besar. Bila mana ingin melindungi dan menegakkan ajaran Buddha, harus memiliki kerendahan hati dalam menyebarkan jalan, melupakan kepentingan diri sendiri dalam memberi manfaat bagi orang lain. Jika kita benar-benar ingin melindungi dan menegakkan Dharma Buddha, batin kita harus seperti ruang hampa, harus merangkul segala sesuatu seperti Bodhisattva Sadapariputta. Ketika orang lain memukul dan memarahinya, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bisa berlapang dada, dan tidak mempengaruhi dirinya. Dan kita sebagai manusia ya, kita juga harus bisa banyak belajar dari apa yang kita lihat, dari pengalaman hidup kita, dari apa yang kita dengar gitu. Seperti dengan belajar Dharma, kalau emang berjodoh, itu akan membuat kita jadi, pada saat mendengar kita jadi bisa memberikan kita semangat gitu. Jadi kita jadi bisa merenungkan gitu, apa yang tertera, apa yang kita dengar dari ceramah master gitu hari ini. Jadi di tengah kekeruan kita ya, sulit untuk mempertahankan pikiran yang bajik ya dan kemurnian hati. Kita di sini seperti tadi Rusni Suce katakan, kita di sini semua adalah orang yang sedang berlatih. Jadi ada kalanya namanya gejolak batin itu pasti selalu ada. Namanya kita sedang berlatih. Yang terbaik bagi kita adalah berlatih Dharma dan mempraktekkan Dharma dalam keseharian kita. Dengan kerendahan hati dan memberikan manfaat bagi semua makhluk. Jadi tanpa kita mendengar Dharma aja juga kayaknya nggak cukup ya. Tanpa kita bisa, tanpa adanya pembinaan diri gitu. Maka kalau kita tidak ada realisasi tindakan nyata, itu ya hanya kosong, nggak ada gunanya gitu kan. Jadi dengan kita mendengar Dharma, kita merenungkan, baru kita bisa timbul keyakinan. Dari timbul keyakinan kita harus mempraktekkan dengan tindakan nyata di kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau kita tidak ada praktek nyata, ya itu sebenarnya nggak, sama juga kosong. Jadi orang yang mendengar dan yang tidak mendengar dan yang tidak mendengar sebenarnya jadinya sama gitu, tidak memberikan manfaat yang baik buat kita. Jadi sulit ya, kita zaman sekarang emang sulit kita mempertahankan bajik dan kemurnian hati. Jadi kita harus melatih Dharma dan mempraktekkan dalam keseharian, tapi dengan sikap kerendahan hati yang memberikan manfaat bagi semua makhluk. Oke, cukup sekian dari saya, Suce. Ya, Kan, kita masuk poin 8 ya. Karena udah banyak yang mau sharing, kita akan percepat. Poin nomor 8, di dalam diri menyimpan pemahaman dari tidak meremehkan, keluar menghormati kondisi batin dari tidak meremehkan. Tubuh membangun praktik dari tidak meremehkan, mulut menyebarkan ajaran dari tidak meremehkan. Masuk ke tengah orang banyak untuk memberikan pengajaran akan Dharma benar. Dengan keberanian dan kekuatan yang sangat besar, Bodhisattva Pariputta dari masa ke masa kehidupan menggunakan waktu yang lama tidak berani meremehkan orang-orang, meskipun telah memasuki bagian pokok, langsung memberitahukan kita metode pelatihan diri adalah demikian. Harus dengan batin yang teguh, dengan ajaran sederhana masuk ke tengah orang banyak, menyesuaikan akal kapasitas dan metode dalam memberikan pengajaran. Dengan pikiran sederhana, kita menerima prinsip kebenaran
yang mendalam. Bagi orang yang tidak memahaminya akan merasa sulit. Senantiasa menjadikan sederhana sebagai prinsip kebenaran, maka tidak akan kerumitan. Ya, metode pelatihan diri Bodhisattva Pariputta kelihatannya simpel ya. Tidak harus membaca sutra dan lainnya, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Di sini yang paling diutamakan ya, praktik dalam menyempurnakan pelatihan ke dalam dan keluar. Ke dalam pikiran tetap murni, keluar tetap penuh kesabaran dan tidak meremehkan semua orang. Ini disebutkan kalau bagian pokok pelatihan diri itu sebenarnya sederhana. Tapi pikiran kita yang rumit. Buddha Dharma menyesuaikan dengan akar kapasitas dari masing-masing individu. Yang paling utama harus bagaimana menjaga pikiran dan serbesit niat yang timbul. Yang baik kita pertahankan, yang tidak baik cepat kita stop, jangan diteruskan lagi. Ya kan? Next. Ini poin cuma ada 8. Sekarang Lina sih kita masuk untuk sesi sharing langsung ya. Karena waktu juga terbatas ya. Tadi pertama kayaknya yang resen ada namanya Johan ya. Tapi udah Lohen apa kita langsung undang Xiaoling Sije. Silakan Xiaoling Sije Kan-en. Ya, Kan-en Lina Sije, Kan-en Rusni Sije, Cao-an Sesiung Sije, Kan-en Sang Ren Kaisi. Jadi saya mendengar Dharma bagaikan air. Ya, kita tahu ya, Dharma itu bagaikan air yang setiap hari kita keberlangsungan air kita tahu ya, keberlangsungan hidup air ya, bagaimana air memberi keuntungan ya untuk segala kehidupan ya, untuk segala kehidupan. Air itu bagaikan kebajikan, selalu memberi keuntungan ya, untuk segala benda ya, di mana sesuai dengan tempat ya, seperti kita juga Dharma bagaikan kita mengikuti seperti air ya, Dharma di mana kita berada dia selalu ada. Nah, kita tahu sekarang ini dikatakan masa akhir Dharma ya, di mana bencana-bencana bahkan dikatakan bencana segala bencana di dunia ini sudah datang ke dunia kita ini sekarang yang kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi ke depannya? Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita ya, karena diri kita sangat begitu kecil ya, begitu tidak berarti sebenarnya. Namun kita bila punya ketulusan dapat merubah semua itu karena kita mempunyai satu kekuatan ya, sering Master memberikan kita doa bersama, itu satu kekuatan buat kita untuk meredakan satu bencana ya, untuk menjadikan gelombang positif ya, untuk memperbaiki dunia ya, karena masa dalam waktu yang sama bencana itu telah datang ya, maka kita dengan tulus berdoa bersama karena kita akan merasakan satu kekuatan yang luar biasa. Nah, untuk menghadapi kondisi di dunia ini yang terus berubah ya, tidak menentu ya, kita tidak bisa berbuat banyak, kita tidak mempunyai kekuatan yang begitu besar, tapi dengan kekuatan doa kita maka kekuatan itu akan ada. Bagaimana kita dapat melangkahkan diri kita, terutama dari kita sendiri, dari keluarga ya, kita perjuangkan dari keluarga sampai tugas utama kita wajib bersama-sama untuk dapat membangkitkan jiwa kebijaksanaan kita ya. Nah, inilah wajib kita. Satu,
harus dapat menunaikan ikrar kita, ya, harus dapat menunaikan ikrar kita. Ini sangat penting, ya. Kita dapat memiliki dan menyampaikan dharma di mana saja. Ini juga sangat penting. Ini dapat kita untuk menyebarkan dharma untuk semua umat di dunia. Ya, merintis bagaimana kita bersungguh hati dalam hidup, membangun kesungguhan hati dengan diri kita sendiri, perlunya bertobat. Nah, inilah satu kesempatan kita untuk kita mendapatkan bagaimana kita dapat bersatu dengan kehidupan kita sekarang menghadapi begitu banyak bencana yang ada di dunia ini. Nah, kita bersama-sama ya berdoa dan berada satu lingkungan yang positif, dikatakan suci. Kondisi dunia ini setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik bisa berubah. Kalau kita tidak bisa merubah diri kita, siapa yang bisa merubah diri kita? Tentunya kita sendiri yang bisa merubah diri kita. Bahkan diri kita bisa merubah satu dunia, ya, bahkan negara kalau kita inginkan. Tapi di masa bencana ini sangat sulit kita lakukan, ya, karena bencana itu silih berganti, datang dan pergi, selalu datang dan pergi, ya. Datang satu, nyusul lagi berikutnya. Nah, inilah yang kita harus sadari. Yang kita harus sadari bagaimana kita mengambil kehidupan kita dalam menjalani siutau kita, menjalani pembinaan kita. Ya, kita tahu dalam pembinaan kita sangat tidak sempurna. Ya, bagaimana kita bisa menyempurnakannya? Yang paling penting ialah kita bersama-sama dengan orang bajik, ya, untuk meredam bencana ini. Kalau untuk bisa kita dikatakan bahwa bencana ini akan datang, kita pun tidak bisa apa-apa, hanya bisa meredam sedikit bencana. Nah, perlunya kesungguhan hati itu bagaimana kita belajar dengan hakikat diri kita, hakikat sejati diri kita. Padahal hakikat sejati itu tidak jauh dari kita. Cuman kita belum bisa menyadari. Hanya kita menyadari di luar diri kita. Di dalam diri kita itulah yang kita harus pancarkan keluar. Bagaimana kita mengambil satu makna dari dalam untuk kita keluar. Inilah hakikat sejati kita. Kita harus bisa mengenal diri kita. Mengenal batas badan, jangan mengenal hanya batas badan ini. Ya, kita harus mengenal ke dalam. Itulah hakikat sejati kita. Hakikat bagian dari jiwa kita. Hakikat hakiki kita. Yang selalu adalah satu sumber pokok kita. Sumber asal kita. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana kita datang dan bagaimana kita pergi. Itu adalah satu sumber. Ada satu sumbernya. Nah, seperti kita sekarang boleh dikatakan kita harus kembali ke sifat pokok kita, sifat hakiki kita. Kita ini bagaikan setetes-tetes air. Sering dikatakan Master, kita adalah bagian dari tetesan-tetesan air. Itu harus menyatu ke satu samudera. Nah, inilah kita suci bersatu hati untuk menyatukan hati melalui selokan-selokan sampai ke satu samudera. Inilah jalan kita untuk menuju ke sana. Setiap hari kita lakukan, kita juga harus membangkitkan batin kita. Ini satu perlu kekuatan besar. Kalau tidak ada kekuatan besar, sulit kita untuk mencapai satu samudera. Kita hidup harus dalam kebenaran, dalam kebajikan. Nah, inilah hidup hakikat sejati yang selalu ada di dalam diri kita. Kita harus bergandeng tangan, dikatakan sering bergandeng tangan.
satu sama lain. Tapi banyak di luar itu tidak bisa kita rangkul, tapi kita belajar untuk bisa pelan-pelan memberikan dharma kepada banyak orang, agar orang bisa menyadarkan diri. Karena kita tahu bencana ini adalah bencana akhir zaman, dikatakan bahwa dunia kita ini bukan dunia dahulu lagi. Karena banyak karma kolektif yang kita kumpulkan, maka terjadilah bencana akhir. Nah, akhir dharma akan lenyap. Tapi kita mempunyai dharma tidak akan lenyap, karena ada selalu di dalam diri kita. Ini aja sharing saya ya, Secelina, Rusni Secie, Kanan, Sesiung Secie Cawan. 感恩小林师姐呀，感恩ya sudah sharing. Tadi小林师姐ada mengatakan dharma bagaikan air ya. Air itu bisa membawa manfaat bagi semua orang ya, baik itu air dharma maupun air di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa air tidak bisa masak, mandi, tumbuhan juga tidak bisa tumbuh, dan bahan pokok kita semuanya juga mengandung unsur air ya, baik itu tanaman apa saja maupun di tubuh kita juga ada mengandung unsur air ya. Jadi terlalu banyak air juga bisa membawa bencana juga. Jadi benar-benar harus seimbang ya. Tadi Shoring juga ada mengatakan ya bahwasanya kita mendoakan ya supaya maksudnya batin kita dan semua orang itu bisa tetap dunianya tidak sampai terlalu keruh. Tapi saya pribadi mengatakan bahwa berpikir ya bahwasanya selain kita doa ya, kita juga harus punya keteguhan dan keyakinan yang benar ya. Jadi semuanya juga harus juga melalui tindakan nyata. Memang bencana sekarang ada begitu banyak ya. Jadi batin manusia semakin lama juga semakin keruh. Segala kesulitan ya kita anggap sebagai pembelajaran. Yang baik ya kita maksudnya sudah baik kita pertahankan. Kalau yang tidak baik ya kita jangan kita ikutin, teruskan. Segala yang tidak baik ya kita anggap itu adalah berupa pembelajaran yang menempa diri kita yang bagian-bagian kotor bisa terlepas ya, seperti api yang membakar ya, membakar besi itu sehingga kotoran-kotoran di besi itu bisa lepas. Begitu juga penempaan diri kita yang begitu kita kalau ketemu hal yang tidak baik itu kita bagaimana kita melenyapkan kekotoran batin, bagaimana kita melatih diri kita jangan sampai terpengaruh, tapi kita malahan tetap teguh sehingga lama-kelamaan bagaimana akhirnya bisa hakikat sejati kita itu bisa muncul seperti Sada Paributta ya. Begitu dimarahin terus, dia bagaimana teguhnya beliau tetap melakukan tindakan yang benar dan baik. Kan Lina Suci, apakah mau tambahkan? Ya, kan Suci. Ya, Buddha kita sering mendengar ya, Buddha mengatakan kita sebenarnya punya hakikat kebudaan. Dan prinsip kebenaran itu sudah selalu ada di dalam diri kita. Tapi selama ini kan tertutupi oleh kotoran batin ya. Terus pikiran manusia juga terus berubah-berubah mengikuti zaman. Zaman berubah mengikuti nafsu keinginan manusia. Jadi perubahan zaman mempengaruhi pikiran manusia atau pikiran. Kadang-kadang kita juga jadi nggak bisa ngebeda, bingung ya. Perubahan zaman itu memenuhi pikiran manusia atau pikiran manusia yang membawa perubahan. Nah kadang-kadang itu jadi kayak gimana ya? Sebenarnya perubahan zaman itu yang mempengaruhi pikiran manusia atau pikiran manusia membawa perubahan zaman gitulah. Jadi kita juga membutuhkan ya kayak belajar dharma gitu. Apalagi kita bisa belajar dari orang yang sudah memahami dharma secara mendalam, seperti kita mempunyai guru ya yang memahami dharma yang sudah mendalam,
dan kita juga harus berpegang teguh pada kebenaran dan bersedia ya, seperti kita di suci, kita juga harus bersedia eh, ikut membentangkan jalan yang lapang gitu. Dan biasa kalau kita mempunyai tekad, kita akan mempertahankan prinsip kebenaran. Nah, kalau kita sudah memahami pentingnya mempertahankan prinsip kebenaran, jadi pada saat memasuki era kemunduran Dharma, itu kan kita masih memiliki akar kebajikan untuk mencapai untuk bisa mempertahankan gitu Dharma yang sekarang ini sudah memasuki era kemunduran. Nah, itu aja sih dari saya sih, Cek. Kan N ya. Ya, ini tadi ada Cendana Susyong ya. Kita undang Cendana Susyong ya. Silakan Susyong Cendana. 感恩师姐 Rusni， 也 Ya. 感恩师姐 Lina， 也感恩师兄师姐，也感恩上人。Jadi benar kata sư姐 Xiaolin ya nanti ya bahwa kita harus usahakan untuk selalu menyebarkan dhamma ya. Ya di sini saya juga teringat ya bahwa ya selain untuk mempraktekkan ya sila, samadhi, panya, juga ini ada hal-hal yang seharusnya kita hindari juga gitu. Jadi di dalam Anguttara Nikaya ada 4 hal ya yang wajib dihindari. Nah, yang pertama adalah selalu ya pria yang selalu suka menggoda wanita. Nah, ini juga berbahaya ya apabila pikiran kita ingin selalu menggoda gitu. Jadi kita patut contohi ya seorang figur yang luar biasa, yaitu Sang Bodhisatta. Ya, Sang Bodhisatta selama bersama dengan Putri Yasodhara, di kehidupan lampau, mereka itu selalu saling setia, berbagi suka dan duka gitu, melalui berbagai kesedihan. Dan setelah Sang Bodhisatta mencapai kebudaan, ya tidak serta-merta meninggalkan keluarganya ya. Beliau membuat Putri Yasodhara mencapai tingkat kesucian arahat ya. Membuat ayahnya Raja Sudodana mencapai tingkat kesucian arahat. Ya kemudian Sang Buddha melalui kemampuan batin luar biasa mengetahui ibunya ya yang telah meninggal terakhir di alam surga Tusita, juga ke alam surga Tusita ya, membabarkan dhamma sehingga ibunya mencapai tingkat kesucian. Dan begitu juga banyaknya saudara Sang Buddha, banyak sekali yang mencapai kesucian. Nah itulah luar biasa ya. Jadi kesetiaan itu indah ya. Ya setialah dengan pasangan yang kita miliki ya. Jadi Sang Buddha juga memuji ya orang yang memiliki kesetiaan terhadap pasangannya. Jadi orang yang memiliki kesetiaan terhadap pasangannya ya bagaikan pertapa ya dalam keluarga. Jika kita digoda ya dengan wangi-wangi yang harum, ya tidak tergoyahkan. Begitu juga ya dengan suara merdu, tidak tergoyahkan. Pergi ke jauh manapun, pikirannya juga selalu setia terhadap orang-orang yang di rumah. Ya ini adalah tindakan yang terpuji ya dan dipuji oleh Sang Buddha. Nah di sini saya juga teringat ada suatu cerita ya mengingatkan kita akan bahayanya jika kita dikuasai ya oleh nafsu keinginan. Jadi di zaman Sang Buddha dulu ada Raja Pasenadi ya berjalan-jalan di kota gitu. Nah jalan-jalan di kota kemudian nggak sengaja ya melihat ada seorang wanita yang berdiri di dekat jendela. Langsung Raja Pasenadi jatuh cinta ya. Dan dicari itu, dia suruh pengawalnya cek informasi. Nah, dia tinggal sama siapa, punya siapa aja. Ya diketahui wanita itu udah menikah. Dan kemudian dicari akal ya. Ya bagaimana menyingkirkan suami wanita itu. Udah ditimbulkan ide, udah suami wanita itu dipanggil ke istana jadi pelayan. Kemudian sang raja ya tidak berhenti sampai di situ ya. Susun rencana supaya ya mau bunuh ini suami wanita ini. Tujuannya supaya bisa memperoleh wanita itu. Jadi dipanggil ya.
ya wahai pemuda, kamu pada saat saya sebelum mandi sore, kamu ke tempat itu ya, yang jauh gitu. Kemudian mengambil bunga teratai dan tanah naga gitu. Kalau nggak salah, ya kalau nggak salah bunga teratai Kumuda ya. Ya, kemudian ya sengaja dipanggilnya pergi jauh-jauh supaya kalau pada saat Raja mandi sore, pemuda itu tidak kembali ke istana, maka Raja punya alasan untuk membunuh ya. Kemudian pagi-pagi sekali pemuda itu berangkat ya. Wah, lari dia sebisa mungkin. Kemudian ya karena merasa udah nggak sempat ya, beliau cepat-cepat ya melakukan kebaikan ya, membagikan sedikit makanan, ikan ya dan sebagainya. Kemudian ya di tengah-tengah sungai itu dia berteriak ya, ya wahai naga ya, saya hari ini sudah membuat kebaikan ya dengan membagikan sedikit makanan kepada ikan ya, makhluk-makhluk lain. Ya mohonlah berikan saya itu tanah naga gitu. Nah, kemudian naganya itu menyamar ya menjadi seorang kakek, kasih tanah itu. Wah, si pemuda itu cepat-cepat lari lagi ke istana. Tetapi raja udah dari jauh udah tahu nih, wah dia udah kembali ya. Udah pengawal ini tutup pintu gerbangnya, jangan sampai dia masuk. Kemudian ditutup, si pemuda nggak bisa masuk ya. Kemudian dia berteriak gitu, ya wahai para warga, jadilah saksi saya. Ya raja berencana bunuh saya. Kemudian ya pemuda itu mulai putus asa dan ya ke wihara lah, ke tempat sang Buddha gitu untuk mencari perlindungan. Kemudian Raja Pasenadi itu malam-malamnya nggak bisa tidur sesiung seceh. Dia dihantui oleh nafsu keinginan seksualnya ya, dan tiba-tiba beliau mendengar ya suara dari empat alam makhluk yang menderita itu dari Loha Kumbi Niraya ya, neraka. Jadi bulu kuduknya jadi merinding gitu. Wah, dan akhirnya Raja Pasenadi menyadari ya kesalahannya untuk mengganggu wanita tersebut dan bertekad untuk bertobat ya, tidak ingin lagi wanita dari suami itu. Dan ya dia juga pergi ya ke wihara curhat kepada Sang Buddha. Jadi inilah bahaya ya jika pikiran kita dikuasai oleh nafsu keinginan. Dan inilah sesiung seceh. Jika kita punya kekayaan tetapi tidak punya kebijaksanaan juga ya bahaya ya. Bahkan istri orang juga kita bisa beli gitu. Jadi selain punya kekayaan materi, kita harus dibekali dengan kebijaksanaan juga. Harus tahu ya mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu yang pertama ya. Jadi yang kedua adalah itu ya 4 hal yang harus dihindari atau apaya pintu. A berarti tidak ya. Paya adalah bahagia. Muka adalah pintu. Jadi ya pintu yang menuju ke alam yang tidak bahagia. Ini 4 hal yang harus kita hindari. Yang kedua adalah pemabuk ya. Pemabuk kita tahu juga ya. Jika seseorang minum sedikit mencari alasan, lama-lama kebablasan ya. Jadi lengah gitu. Ya jadi saya teringat juga teman papa saya, ya dia seorang pemabuk. Nah karena malam-malam gak ada yang antarin pulang, saking mabuknya dia nggak sadar, tiba-tiba jatuh ke selokan dan meninggal ya dengan konyol. Nah itu sangat berbahaya jika kita minum ya alkohol seperti itu. Dan di dalam ya Culakama Wibangga juga disebutkan, ya wahai para biku, jika seseorang minum alkohol dan terus-menerus, ketika terakhir kembali, meskipun didukung oleh kebajikan, maka setelah terakhir menjadi manusia, dia akan menjadi orang yang tidak waras ya, ya sangat disayangkan. Jadi istilahnya tidak bisa diajak mikir. Ya ini yang kedua. Jadi yang ketiga adalah penjudi ya. Penjudi itu juga ya walaupun tidak melanggar sila, tetapi kita tahu ya penjudi itu teman-temannya juga ya satu paket juga ya, sesiung seceh. Nggak jauh-jauh dari ya mungkin main wanita ya, minum alkohol juga ya, bahkan mengkonsumsi narkoba. Ya jadi kalau penjudi itu menang ya dianggap raja ya, tetapi kalau kalah nggak ada gunanya. Ketika penjudi itu menang,
Iya, teman-temannya bilang, bos, bos ya, disanjung-sanjung. Tetapi kalau kalah, ya dia mau pinjam duit aja, nggak ada mau pinjamin gitu. Jadi itu bahayanya ya, kalau seorang pejudi. Jadi yang terakhir, nah ini, yang terakhir apabila dilanggar, akan melanggar juga yang pertama, kedua, ketiga. Ya, yaitu salah ya dalam pergaulan. Jadi di dalam Manggala Sutta bukan berdana dulu, bukan melakukan kebaikan dulu yang berada di paragraf pertama, tetapi yaitu asewana cak balanam ya. Ya, jadi tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana ya. Ya, jadi itulah yang menjadi pintu awal pembuka malah semua malapetaka. Jadi jangan sampai kita salah pergaulannya. Sesiung Sije. Ya, karena Sije. Ya, Kangen ya, Cenana Sesiong ya. Kangen atas kisah-kisah yang sangat inspirasi ya. Yang membuat kita jadinya bisa tahu lebih banyak lagi kisah-kisah tentang Buddha ya. Ya, tadi Cenana Sesiong ada mengatakan tentang judi ya. Mungkin maksudnya tidak masuk dalam sila Buddhis, tapi di dalam suci juga itu berjudi juga itu melanggar sila juga ya. Itu kalau nggak salah sila ke berapa ya, saya juga lupa, sila ke-8 atau berapa. Lina saja mau tambahkan? Iya, Suje. Kan Ya. Cenana Sisyong atas cerita kisah-kisah tentang Sang Buddha ya pada masa itu. Tapi bahayanya kemelekatan emang sangat dahsyat ya. Eh, Kadang-kadang kita mempunyai kemelekatan itu bisa membawa banyak masalah di kehidupan kita, banyak bencana juga ya. Terus ya nafsu keinginan gitu kan, itu semua itu menjadi satu paket ya, yang setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu harus kita renungkan dulu ya. Dengan kita banyak belajar Dharma, mendengar Dharma, dan merenungkan Dharma, kita baru bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, karena kita manusia awam, kita cenderung kita kadang-kadang kita bisa melekat. Ya, melekat. Contohnya kalau bagi orang tua mungkin melekat dengan anak-anaknya, eh, keluarganya. Terus pasti namanya kita manusia pasti mempunyai keinginan-keinginan. Tapi kita juga harus bisa memilah-milih ya. Keinginan ada yang memberikan manfaat, ada yang tidak memberikan manfaat. Terus keinginan yang terlalu melekat juga sebenarnya itu sangat tidak baik. Walaupun itu eh, keinginan yang baik, tapi kalau kita terlalu melekatinya, kita juga akan menimbulkan penderitaan di kehidupan kita. Seperti ya judi ya, yang tadi juga ada disinggung ya. Ya dalam berjudi itu kan karena adanya nafsu keserakaan, ya keserakaan. Di situ ada nafsu keserakaan, ada keinginan. Jadi berharap lebih dan lebih, lebih dan lebih. Jadi buat orang yang suka berjudi itu sebenarnya sedang eh, seperti sedang apa ya, mengasah, eh, memperdalam keserakahannya gitu. Jadi keserakahannya itu nafsu keserakahannya bukan malah berkurang, malah bertambah. Karena di setiap orang berjudi kan pasti selalu berharap menang. Nah, pada saat menang, sebenarnya pada saat contohnya kalau kita berjudi, kita menang. Sebenarnya di pihak lain ada yang menderita gitu loh. Nah, kalau kita di pihak kita menderita karena kekalahan, di pihak lain bahagia karena dia menang hari ini. Jadi ya makanya dalam berjudi ini juga ada masuk ke dalam sila suci kita ya, Sisyung Sejeman. Nah, ini aja yang dari saya Suje. Ya, tadi judi itu termasuk sila ke-7 ya. Tadi saya ada salah ngomong juga, seperti tadi Senana Sesiong tentang judi ya. Karena waktu Lina saja kita apa undang untuk maksudnya untuk kuis dulu, baru kita nanti undang Pipi Liang dan Suhardi Sesiongnya. Jadi Boleh Suje.
Ya, karena waktu tinggal 15 menit ya. Kita akan kuis dulu. Sabar ya, Susyung Suce ya. Jadi, Pipi Liang, Suhardi, dan Linda Suce. Nanti kita akan atur setelah kuis. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, jawaban, contoh jawaban 1D, 2A, kanten. Kita akan langsung. Oke, Suce. Oke, kalau gitu saya bacakan dulu kuis yang pertama ya. Ya, Sinyalnya, silakan. oke. Untuk kuis yang pertama, Dharma mirip artinya A. Selayaknya, B. Sejajar, C. Sepenanggungan, D. Sekalian, E. Serupa. Silakan Susyung Suce menjawab. Oke. Oke, kita close ya Susyung Suce. Untuk jawabannya, yang benar adalah E. Serupa. Silakan Suce. Ya, nomor 2 soalnya isilah titik-titik di bawah ini yang dapat mengembangkan jalan kebenaran, bukan sebaliknya jalan kebenaran yang membuat manusia titik-titik A. Brahmana berkumpul, B. Manusia berkembang, C. Dewa bersatu, D. Sangha berorganisasi, E. Raja Naga berjanji. Silakan Susyung Suce jawab ya. Kita akan lihat sudah close atau sudah close. Jawaban yang benar adalah manusia. Jadi manusia yang dapat mengembangkan jalan kebenaran, bukan sebaliknya jalan kebenaran yang membuat manusia berkembang ya. Oke. Next. Oke, untuk kuis selanjutnya, kuis yang ketiga, periode kehidupan seseorang berakhir setelah beberapa dekade, mengikuti hukum alam. Tetapi Buddha Dharma adalah A. Keteguhan, B. Keyakinan, C. Abadi, D. Sila, E. Kebenaran. Silakan Susyung Suce menjawab. Oke, seperti semuanya pada benar ya, kayaknya ya. Oke, kita close ya. Semuanya benar nih kayaknya. Oke, kita close jawabannya. Yang benar adalah C. Abadi. Silakan Suce. Soal nomor 4. Bisu ini tidak secara khusus membaca atau melafalkan sutra. Sebaliknya suka melakukan sujud penghormatan. Siapa nama bisu yang dimaksud? A. Bodhisattva Sada Paributta. B. Bodhisattva Kistigarba. C. Bodhisattva Avalokiteshvara. D. Bodhisattva Maitreya. E. Bodhisattva Vaisaja Guru. Silakan Susyung Suce jawab. Ya, kita akan close. Jawaban yang benar adalah Bodhisattva Sada Paributta. Next. Oke, untuk kuis berikutnya, kuis yang kelima. Mengapa Bodhisattva Sada Paributta tidak berani memandang rendah semua orang? A. Karena Buddha mengatakan demikian. B. Karena semua orang adalah setara. C. Karena ia suka pamer. D. Karena mereka sedang menapaki jalan Bodhisattva. E. Semua jawaban salah. Silakan Susyung Suce menjawab.
Oke, kita close jawabannya. Dan jawaban yang benar adalah D, karena mereka sedang menapaki jalan bodhisattva. Soal nomor 6, walaupun dicerca dan diremehkan, Bodhisattva Sadapaributta tetap berkata, engkau sekalian kelak akan menjadi raja. B. Engkau sekalian adalah orang dihormati. C. Engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan. D. Engkau sekalian kelak akan berguru kepadaku. E. Engkau sekalian adalah raja. Silakan Sisyong Suje jawab ya. Ya, jawabannya banyak benar ya. Semuanya penuh perhatian dengan apa yang diceramahkan Master. Kita akan close. Jawaban yang benar adalah C. Engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan. Kangen Sisyong Suje. Kita sambil menunggu dan menghemat waktu karena waktu tinggal 8 menit. Mohon Sisyong Suje mungkin agak singkat karena mungkin agak diperpanjang sedikit ya karena banyak yang mau sharing ya. Kita undang Vivian Suje dulu. Silakan. Vivian Suje. Cảm ơn San Rừng Khai Sứ, cảm ơn Sư Siông Sư Chế, cảm ơn Lina dan Rusni Sư Chế. Naskah Sutra. Biksu ini tidak secara khusus membaca atau melafalkan sutra. Sebaiknya suka melakukan sujud penghormatan. Bahkan ketika melihat 4 kelompok murid dari kejauhan, ia akan mendekati mereka, bersujud hormat, dan memuji mereka seraya berkata, aku tidak berani meremehkan engkau sekalian, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan semua. Biksu Sadapaributta tidak secara khusus membaca atau melafalkan sutra. Sebaliknya suka melakukan sujud penghormatan. Ketika melihat 4 kelompok murid dari kejauhan, tetap saja demikian. Dengan sengaja pergi mendekati mereka guna bersujud hormat dan memuji mereka. Dari kejauhan saja, sengaja mendekati untuk memberi penghormatan. Apalagi kalau memang berada di dekat mereka, sudah tentu lebih lagi memberi penghormatan. Setiap kali 4 kelompok murid yang ditemuinya ada yang memandang rendah dan mencercanya. Tetapi Biksu Sadapaributta tetap saja berkata, engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan semua. Saat orang-orang jahat berkuasa, orang-orang yang baik semakin tekun dan giat mempraktekkan dalam tindakan nyata. Saat para biksu yang menyimpang keangkuhan berlebihan, kekuasaan mereka semakin besar. Sedangkan para bodhisattva yang melatih praktek kesabaran semakin tekun dan giat masuk ke tengah orang banyak untuk menuntun mereka. Pada periode Dharma sejati itu akan berakhir, para makhluk dengan akar kebajikan yang matang mereka telah terbebaskan melalui ajaran Buddha. Mereka yang akar kebajikannya belum matang tentu belum memiliki kemampuan untuk melindungi dan menegakkan Dharma sejati. Orang-orang yang belum paham mengaku telah paham. Orang-orang yang belum memperoleh pencapaian mengaku telah memperoleh pencapaian. Orang-orang dengan keangkuhan berlebih adalah yang paling berkuasa pada masa ini. Biksu yang memiliki keangkuhan berlebihan, orang yang tidak mengerti ajaran Buddha, mengajar dengan sangat baik, merasa ini adalah Dharma sejati. Orang yang mengejar ketenaran dan keuntungan, mereka sudah sangat jauh dari masa Buddha hidup. Orang-orang yang penuh dusta dan tidak punya pemahaman nyata, kekuasaan mereka semakin besar. Jika ingin menegakkan dan melindungi ajaran Buddha, kita hendaknya memiliki kerendahan hati dalam menyebarkan jalan, melupakan kepentingan diri sendiri dalam memberi manfaat bagi orang lain.
Biksu Sadapaributta di dalam dirinya menyimpan pemahaman. Mulutnya menyebarkan ajaran dari tidak meremehkan, dan tubuhnya membangun praktik dari tidak meremehkan juga, dan keluar menghormati kondisi batin dari tidak meremehkan, masuk ke tengah orang banyak untuk memberikan pengajaran dan benar dengan keberanian dan kekuatan yang sangat besar. Manusia yang dapat mengembangkan kebenaran adalah jalan kebenaran yang bukanlah jalan kebenaran yang membuat manusia berkembang. Cảm ơn sư兄sư姐. Kan ya, Bibilang Suce ya. Karena waktu kita akan langsung bacakan selamat kepada pemenang ya. Suryanto Wijaya Susyong Jambi, 2 Mina Suce Tebing Tinggi, 3 Yeni Lau Suce Jambi. Silakan Nina Suce, lanjut. Si Nina Suce belum buka mic. Oke. Pemenang keempat adalah Laili Suce dari Medan. Yang kelima adalah Christina Suce dari Medan. Dan pemenang keenam adalah Sumini Suce dari Medan. Kanan ya. Karena waktu kita akan langsung undang Suhardi Susyong ya. Jadi kita mohon host untuk kasih perpanjangan sedikit waktu ya. Jadi Susyong Suce mungkin yang mau sharing bisa lebih singkat karena waktu takut ada yang mau kerja. Dạ, cảm ơn Son Rừng Khai Sư, cảm ơn Sư Siung Suceman, cảm ơn Rusni Suce dengan Lina Suce ya. Ya, saya akan singkat saja, Sư Siung Suceman. Hari ini topiknya adalah mengenai kemunduran periode Dhamma ya. Ya, ciri-cirinya pasti ya, itu adalah kemunduran moralitas. Di dalam suci kita sama-sama sepakat bahwa kita ada 10 sila. Ini sebagai pagar untuk menjaga moralitas kita, ya. Jadi saya juga mau tanggapi tadi, tambahkan lah, bukan tanggapi yang disampaikan Cendana Susyong tadi, benar bahwa harus dimulai dengan pergaulan kalau menurut saya ya, dari diri sendiri, tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Di dalam Dhammapada dia yang bergaul dengan orang bodoh akan menderita, karena bergaul dengan orang bodoh seperti bergaul dengan musuh dan selalu membawa kepedihan. Tapi pergaulan dengan para bijaksana seperti halnya dengan bertemu sanak keluarga membawa kebahagiaan. Nah, dunia suci sudah menyediakan hal ini, Susyong Suce. Ya, mudah-mudahan kita di suci ini tetap bersemangat ya, punya kebijaksanaan dan kasih sayang serta mempraktekkan welas asih. Seperti yang sudah disampaikan atau tertera dalam Sutra Amitayur Dhyana ya, bahwa Bodhisatta Mahastama Prapta memiliki ciri-ciri atau sifat luhur yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, semangat, kebijaksanaan, kasih sayang, dan welas asih yang sudah disampaikan oleh master kita hari ini juga. Semoga kita semua di Ceci bisa dapat mempraktikannya. Jadi dari saya itu saja, semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Cảm ơn Sư Siung Suce. Cảm ơn Susyong Suhardi Suhardi sharingnya sebenarnya sangat bagus ya, cuma sayang karena waktu ya, jadi sangat singkat ya. Mungkin ke depan bisa lebih sering sharing lagi atau di besok sharingnya lebih tambah lagi. Padahal yang Susyong sangat bagus sharingnya. Cảm ơn. Lina Suce mau tambahkan? Sudah cukup Suce dari saya. Kita langsung undang Linda Suce ya. Pagi Rusni Mia Suce. Pagi Lina Suce. Suara saya kedengaran. Kedengaran Suce, silakan pagi juga. 感恩上人开始。Pagi semua Susyong Suce. 感恩 semua Susyong Suce yang telah sharing ya. Hari ini tentang orang-orang baik semakin tekun dan giat mempraktekkan dalam tindakan nyata. Jadi memang kita sekarang sudah memasuki era kemunduran Dharma. Jadi kita harus lebih tekun ya
Jangan kehilangan kesempatan untuk bisa memberikan suatu sharing atau kata-kata kalimat yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi naskah sutra. Bisu ini tidak secara khusus membaca dan melafalkan sutra. Sebaliknya suka melakukan sujud penghormatan. Bahkan ketika mereka melihat 4 kelompok murid dari kejauhan, bersyukur saat ini bisa ketemu ya dengan 4 kelompok murid dari kejauhan, walau baik dari jauh atau mendekatnya, tentu saja melakukan dengan membina diri dengan merasa hormat dan memuji pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang dari jauh atau dekat untuk mendengarkan Dharma, untuk mempraktikkan Dharma, untuk lebih mengetahui tentang perluasan Dharma. Ya, aku tidak berani untuk meremehkan engkau sekalian. Engkau sekalian akan suatu saat akan menjadi kebudayaan semuanya. Ya, jadi kita tetap harus tekun, ya, tetap menjalin jodoh yang baik satu sama yang lainnya, mengembangkan dengan cinta kasih dan welas asih kepada mereka supaya mereka lebih nyaman, lebih leluasa, ya, dan setelah mendengarkan Dharma mereka bisa mendapatkan suatu harapan, ya, bagi dirinya kesempatan untuk bisa mempraktikkan Dharma dalam setiap kegiatan atau setiap dalam kehidupan sehari-hari mereka, kan semua susun suci. Cảm ơn ya, Linda Suci atas sharingnya. Berhubung waktu kita juga nggak terlalu berpanjang. Semoga Susun Suci yang kali ini belum punya kesempatan sharing, besok bisa sharing lagi ya. Cảm ơn. Linda Suci, silakan. Oke, Suci. Cảm ơn Susun Suci yang sudah sharing hari ini dan selamat kepada para pemenang kuis hari ini. Dan sebelum kita menutup Suvasyang hari ini, kita akan mendengarkan ini dulu nggak Suci? Kosakata. Kosakata ya. Oke, silakan. 感恩是更上人开示，感恩是个师伯，金寺妙莲花，熏法香与会，Kosakata 熏法香Bab 20 Bodhisattva Sada Paribhuta episode 1743. Orang baik semakin tekun dan giat mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ho Yuan sebentar saja sudah akrab, langsung cocok satu sama lain. Mengakrabkan diri. 感恩是故事伯，早上好。 Cảm ơn Chào Pusa, sangat singkat ya. Silakan Linda Suci. Oke, Susun Suci. Sebelum kita menutup Suvasyang hari ini, kita akan memberikan penghormatan kepada Buddha, para Bodhisattva, dan kepada Master sebanyak 3 kali. Silakan Susun Suci, kita berdiri dan tangan. Mari kita memberikan penghormatan kepada Buddha, para Bodhisattva, dan kepada Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Amitabha. Cảm ơn. Cảm ơn. Susun Suci Man. Susun Suci yang belum absen silakan. Cảm ơn Susun Suci Man. Cảm ơn. Cảm ơn Suci Susyong. Cảm ơn Rusni dan Lina Suci. Cảm ơn Taja. Susun Suci yang belum absen jangan lupa absensi ya. Udah Suci. Cảm ơn. Oke. Cảm ơn. Cara absensinya gimana ya? Ada di bagian absensi di sini, Cảm ơn. Di sebelah mana Suci? Kamu ke yang tuh, jadi di bagian itu directnya langsung pencet yang absensi di sini, baru isi komunitas dan nama sama nomor kuis.
洒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间，流度万姓的一个个故事，早已走在法华净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。走入法水界山原，莫忘那一年那一人那一年曾经的足迹，拥抱长生在人间。是因缘来人间，流度万姓的一个个故事，早已走在法华净土的路。我望为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。我望诸同岁月更福田，我望此际列车结万缘，我望师徒同行聚山